alaihi wasallam. Pian kada usah terlalu banyak umpat campur terhadap apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Ini kadang yang jadi masalah, kita yang jaba ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jaba yang kada diisi apa-apa, pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Semit dalam Manhajus Sawi. Mana mulianya antara orang alim tapi biasa, orang kayak kita nih, nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang tuh alim, lalu ada Habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Secara zahir, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Maksudnya, ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kada. Karena kemuliaannya ini sifat. Lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alimkah, kada alimkah, kelakuannya A kah, B kah, inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kada ada urusan pian umpat campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam surat beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan pernah bercerita dulu. Ini bahasa Habib Ahmad bin Hasan. Wa takhallaqa ba'du ali baitin nabi bi akhlaqin damim. Bi akhlaqin damimah. Ada sebagian keluarga Nabi dulu yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf, sampai tidak sadar terucap, "Napa itu jar Habib itu jar?" Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan kenapa jadi Habib tuh kelakuannya kayak itu? Kenapa Habib tuh adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para Habib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat kayaknya. Lalu inya bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kok pian jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun?" Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, "Adzaita waladi," ujar Nabi, "engkau telah menyakiti anakku." Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluargaku. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi. Dia katakan, "Ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada." Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini, inya menggawi ini, inya melakukan ini.
Artinya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini, pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, al-waladul aq hal yarithu abaha amla. Di dalam mimpinya, ujar Nabi, aku ingin bertanya lawan ikan. Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau tidak? Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kada? Dapat waris kada? Ini mana? Dapat waris kada ya? Anak durhaka lawan abahnya, waktu hidup ketujuh melawan abahnya, ketujuh hidup ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakahnya dapat waris atau kada? Dapat. Siapa yang madahkan anak durhaka kada dapat? Dapat kada? Dapat. Lalu apa ujar Nabi? Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Nah, coba kita lihat apa ujar Nabi. Ulun ulang sekali lagi. Ujarnya, ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih. Karena melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini. Seakan-akannya menceritakan nih, ya Rasulullah, anak ini kelakuannya kada baik. Ini ya Rasulullah, ini mengerjakan sesuatu yang kada bagus. Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau kada? Lalu si laki tadi menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hadza waladi wa adabuhu alaih. Ujar Nabi, ini kakanak ini jangan Nabi anakku, dan urusan adabnya itu adalah urusanku, jangan Nabi, bukan urusan nikah. Ini anakku, ujar Nabi. Kan Nabi kamu umpat campur urusanku. Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begini, itu urusanku, ujar Nabi, bukan urusan nikah. Paham lah? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kada akan menghalangi warisan dari orang tuanya. Ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main dengan kehormatan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.